Kami iri dengan kalian karena kalian begitu sejahtera. Tengok ni kat Malaysia, mana ada tukang parkir, mana ada tukang minta duit. Semua parkir aman je, tak ada hilang. Kalau kat Indonesia tu, RM2 satu motor. Di Indonesia mobil disayang-sayang ya kan. Kalau di Malaysia mobilnya panas-panasan. Gubernur Aceh Mualim menyatakan arah konektivitas Aceh ke depannya akan lebih menguat ke Malaysia, tidak lagi ke Jakarta. Akibat pembangunan atau perekonomian Aceh, Gubernur Aceh lebih cenderung ke Malaysia atau di Kuala Lumpur daripada ke Jakarta, Indonesia. Orang warga Indonesia dengar sini, kamu tak perlu iri hati. Kerana dia duduk dekat Malaysia, jadi warga negara, lahir di Malaysia. Sebab harga sebuah keamanan itu dia tak boleh beli, tak ada nilai. Indonesia dibuat iri kepada negara Malaysia. Sampai-sampai geng ya, Sumatera ingin berkiblat ke Malaysia, terutama Kuala Lumpur untuk pembangunan infrastrukturnya daripada ke Jakarta geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaksikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaksikan sebuah video. Nah, jadi seperti inilah geng, alasan orang Indonesia iri terhadap negara Malaysia ataupun hari kemerdekaan negara Malaysia geng. Ya, pastinya geng, orang yang tidak pernah datang ke Malaysia, mereka tidak akan tahu geng, seberapa enaknya tinggal di Malaysia, seberapa berbezanya di Malaysia versus di Indonesia geng. Ya, Ikinya juga paham ya geng ya, memang ada kelebihan dan ada juga kekurangan kayak gitu ya geng ya di setiap negara. Namun apa salahnya kalau kita rakyat Indonesia dan juga para pemimpin-pemimpin Indonesia itu berkiblat kepada Malaysia geng, yang jauh lebih maju Malaysia daripada Indonesia geng, yang rakyat Indonesia notabelnya yang selalu menghina mencaci. Namun di sebalik itu geng, banyak rakyat Indonesia yang iri kepada negara Malaysia geng. Seperti apakah videonya? Jom kita simak dulu bersama-sama geng. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Selamat Hari Kemerdekaan Malaysia. Kami iri dengan kalian. Teruntuk Malaysia, selamat Hari Kemerdekaan ya. Kami iri dengan kalian karena kalian begitu sejahtera. Bodoh babi sial. Kau tengok ni motor-motor ni. Kau tengok motor-motor ni parking kaki lima ni. Kau tengok ni kat Malaysia, mana ada tukang parkir, mana ada tukang minta duit. Semua parking aman je, tak ada hilang. Kalau kat Indonesia tu RM2 satu motor. Kalau kat Bukit Bintang tu habis RM2 minta satu motor. Sini mana ada orang jaga? Mana ada orang jaga. Tak ada orang minta duit bayar. Di Malaysia yang pajak sendiri itu murah banget. Saya ada kendaraan Toyota Hilux, ada Volvo XC90 itu 1 miliar. Itu pajaknya itu cuma RM300, berarti sekitar Rp1.200.000. Satu tahun ya? Setahun. Murah banget ya? Pajak motornya berapa? RM2. RM2? 3.500 kali 2. 7.000. Nyaris gratis loh. Nyaris gratis. Kalau motor gitu loh. Di Indonesia mobil disayang-sayang ya kan. Kalau di Malaysia mobilnya panas-panasan. Oh, panas-panasan semua mobil. Mana ada yang dekat rumah? Semua dekat luar. Mau mobil baru, mau mobil lama. Ada juga sih yang dekat dalam tuh, tapi terbanyak dekat luar. Akan kunikmati masa mudaku di kota ini sampai beberapa tahun lagi, dan akan kutinggalkan kota ini beserta kenangannya. Gubernur Aceh Mualim menyatakan arah konektivitas Aceh ke depannya akan lebih menguat ke Malaysia, tidak lagi ke Jakarta. Iyalah, kenapa semuanya tuh berpusat ke Jawa, kata Suroso.
ada kabar terbaru ya dari Gubernur Aceh, yaitu Muzakir Manaf atau sering disebut dengan Mualim. Bahwasanya Gubernur Aceh ini dia ingin merubah arah kiblat pembangunan atau perekonomian. Gubernur Aceh lebih cenderung ke Malaysia atau di Kuala Lumpur daripada ke Jakarta, Indonesia. Apa sebabnya? Itu banyak faktor-faktor yang harus kita tahuin apa sebabnya dan mengapa Gubernur Aceh ingin cenderung ke Kuala Lumpur untuk bekerja sama dalam pembangunan, dan juga Gubernur Aceh ini memiliki pikiran yang mungkin Gubernur Aceh ini diam tapi dia memiliki pikiran yang cenderung lebih baik daripada pemerintah sebelumnya. Maka dari itu kita doakan yang terbaik untuk bangsa Aceh, negeri Aceh, dan juga Malaysia ya. Jujur ya, kepada Prabowo, aku lebih suka tinggal di Malaysia dibanding tinggal di Indonesia, negaraku sendiri. Sebab aku dulu pernah masuk satu kilang atau satu pabrik, itu ijazahku nggak ada gunanya meskipun ijazahku SMA. Karena apa? Aku masuk kerja disuruh bayar. Itu yang aneh kalau di Indonesia. Mau masuk kerja disuruh bayar, mau jadi karyawan bayar 2,5 juta. Betul. Dapat 3 bulan, dapat pengurangan kerja, di PHK dari pabrik. Aneh kan? Memasukkan orang baru lagi. Ini cerita lama lah, lagu lama ya, gak usah dibahas gitu. Itulah aku kecewa banget gitu ya. Gak tau lah Indonesia tuh kenapa bisa gitu. Coba di Malaysia kan, di Malaysia tuh asik tau nggak? Aku lebih suka di negara Malaysia, masuk salah satu kilang atau salah satu perusahaan apa gitu, itu nggak dimintain biaya spesial pun. Bener nih, ini fakta loh. Itu aku lebih suka di Malaysia, gaji UMR tinggi kayak gitu, apalagi di bangunan ya, bukan main dah. Ya aku bersyukur banget sih, bersyukur banget di Malaysia diterima dengan baik, terus bekerja dengan baik gitu. Ya alhamdulillah lah gitu, tanpa diminta uang spesial pun gitu. Kecuali berangkatnya dari Indonesia terbang ya biasa lah, butuh biaya ya kan. Masuk kerjanya loh oke loh di sini loh. Itulah aku lebih suka di Malaysia dibanding di negaraku sendiri. Waduh, ternyata geng, seperti itulah geng, warga Indonesia dibuat iri kepada negara Malaysia. Sampai-sampai geng ya, Sumatera ingin berkiblat ke Malaysia, terutama Kuala Lumpur untuk pembangunan infrastrukturnya daripada ke Jakarta, geng. Kenapa? Ya, tahu sendiri ya, geng ya. Kita sama-sama memiliki ibu kota, namun ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur versus Jakarta itu jauh banget, geng. Lebih bersih, lebih teratur, dan lebih transportasinya lebih banyak di Kuala Lumpur daripada di Jakarta. Itu fakta ya, geng ya. Dan masalah pengelolaan sampah juga, itu kita masih kalah dengan Kuala Lumpur Malaysia, geng. Di Kuala Lumpur Malaysia, orang-orangnya satu pun kayak gitu ya, geng ya, tak ada membuat tandas di sungai, namun berbeda di Ciliwung ataupun di sungai-sungai mana di Jakarta itu menggunakan tandas apung ataupun tandas sungai kayak gitu ya, geng ya. Namun inilah teguran daripada orang Malaysia. Orang Indonesia tidak payah irilah kepada negara kami. Setiap negara memang ada kekurangannya dan ada juga kelebihannya. Dan syukur alhamdulillahnya, kelebihannya ada di Malaysia dan kekurangannya ada di Indonesia, geng. Seperti apakah teguran daripada orang Malaysia? Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Kepada warga-warga Indonesia, rakyat-rakyat Indonesia, di sini saya sebagai rakyat Malaysia berterima kasih kerana ada seorang adik itu mengucapkan hari kemerdekaan kami di sini, dan dia juga cakap bahawa yang dia iri hati dengan Malaysia. Adik, orang warga Indonesia dengar sini, kamu tak perlu iri hati kerana kami juga ada masalah di sini. Tetapi apa yang membuatkan saya terpanggil untuk buat video ini adalah kerana kamu adalah lebih jauh baik berbanding dengan Malaysia sebenarnya. Kerana kamu telah membuktikan satu Malaysia, satu dunia bahawa suara rakyat itu lebih powerful berbanding dengan suara-suara yang lain tu. Faham kan? Jadi kamu telah membuktikan satu dunia bahawa suara rakyat itu lebih penting daripada suara-suara yang lain tak penting tu.
Kami sebenarnya lebih iri hati dengan kamu. Jangan berasa iri hati dengan Malaysia. Malaysia juga ada masalah. Okey adik? Semoga kami doakan semoga kamu dan warga-warga Indonesia akan terus menegakkan keadilan. Terima kasih. Tinggal di Malaysia ternyata bikin aku sadar loh, hal kecil ini tuh berdampak besar buat hidupku. Yuk aku ceritain ke kamu. Ini bisa dikatakan ketika rakyat Malaysia menjerit, pemerintahnya langsung merespons. Meski tidak sempurna, setidaknya ada tindakan nyata guys. Bila kita tengok sahabat-sahabat kita di Indonesia mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada kita, mendoakan semoga negara kita ini sentiasa dalam keadaan baik, aman damai, tak jadi seperti negara mereka. Dia buat aku rasa kita ni sebenarnya kurang bersyukur lah. Kita kurang bersyukur kerana apa yang berlaku di Indonesia sekarang ini cukup mengisafkan, cukup buat kita rasa yang bertuahnya lah kita ni duduk dekat Malaysia, jadi warga negara lahir di Malaysia, sebab harga sebuah keamanan itu dia tak boleh beli, tak ada nilai. Kerana di Indonesia kita tahulah allowance ahli parlimen wakil rakyat DPR naik berkali ganda, dalam keadaan gaji rakyat bawah ini, rakyat biasa ini terlalu rendah, bawah paras bermaruah. Di Malaysia ini bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani, Perdana Menteri tak ambil gaji, menteri-menteri potong gaji 20%, gaji minimum kita naik, maruah pekerja gig itu kerajaan jaga sungguh-sungguh, siap ada rang undang-undang khas lulus di parlimen nak bela ni maruah pekerja-pekerja gig. Dekat Indonesia tu yang bawa motor ojek tu bertempur dengan pihak berkuasa sampai ada yang meninggal. Dalam keadaan tu, kadar inflasi dekat sana tu jauh lagi tinggi banding dengan negara kita ni. Teruk-teruk kita pun, kedudukan ekonomi kita masih lagi dalam keadaan baik, stabil. Sempurna serba-serbi ke negara kita? Tak. Aku tak pernah sebut, tak pernah katalah negara kita ni sempurna, tak ada kelompongan. Kerajaan Madani ni sempurna serba-serbi. Tak. Tak ada orang boleh kata macam tu. Tetap ada ruang-ruang yang boleh diperbaiki, tambah baik. Dan rakyat ada hak untuk desak kerajaan buat lebih baik. Itu kita tahu, itu hak rakyat. Bukan kata kerajaan hari ni sempurna sangat, tak. Tapi nikmat hidup dalam keadaan aman damai, macam hari ni bukan semua orang boleh rasa. Ni kita hidup di negara kita ni, harga sebuah keamanan itu, ini kita kena banyak-banyakkan bersyukur lah. Cemburu sahabat-sahabat kita di negara sebelah tengok kita sambut merdeka ni, meriah, kita hidup aman damai, berbilang bangsa, boleh hidup dengan kaum lain, Cina, India, Iban, Dayak, Kadazan, kita boleh hidup sekali. Inilah perkara yang tak boleh dibeli, tau. Dia tak boleh beli benda ni. Dia satu perkara yang kita pupuk daripada dulu. Nak ada keadaan seperti sekarang ini bukan mudah, tapi nak menghancurkan itu senang. Seperti mana yang dilakukan oleh sesetengah, segelintir puak-puak yang tak puas hati hari ni, dia tak boleh tengok kita hidup macam hari ni. Nah geng, jadi itulah geng ya, aslinya kita nggak usah iri hati. Ya boleh juga sih iri hati kepada negara yang maju. Iri hati itu untuk menjadikan kita motivasi, seperti contohnya kayak gini, saya iri dengan itu. Dia gimana ya membangun negaranya? Seharusnya kita harus lebih bisa daripada itu. Bersainglah, namun berbeda dengan negara kita. Ya, memang kalau kita memuji negara Malaysia, mungkin banyak yang tidak suka dengan pendapat kita bahwasanya Malaysia lebih unggul lah, Malaysia lebih sejahtera dan tak ada seperti di Indonesia Raya lah dan lain semacam seperti itu ya geng ya. Namun itu setiap negara memang memiliki ada studi bandingnya, ada perbandingan untuk ke negara maju. Kalau kita bandingkan dengan Eropa, Cina, Korea, Jepun, kita sudah kalah jauh, geng. Kalau dengan negara Malaysia, mungkin Malaysia lebih maju daripada kita. Ya, ikinya paham juga. Setiap negara ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Masa kita dipandang kekurangan terus, geng? Kayak gitu. Pasti ada kelebihannya kita tunjukkan. Kayak itu. Bukan cuma kelebihannya dengan segi budaya dan lain sebagainya. Bukan. Tentang ekonomi dan rakyatnya bisa sejahtera. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi paham di video ini. Yang tak paham silakan belah saja lah, geng ya. So, apa benda boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.